Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Sahabat dakwah inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat dakwah inspirasi dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin, jabatan kepemimpinan, orang yang memimpin jelas amat dibutuhkan bagi setiap orang dalam berbagai kelompok maupun dalam berbagai bidang. Coba kita lihat, di dalam sepak bola ada kapten kesebelasan, di dalam suatu perusahaan ada yang namanya direktur, dan saat kita sholat berjamaah pasti ada yang namanya imam, dan di dalam suatu negara ada yang namanya presiden atau perdana menteri, atau ada juga yang menyebutnya dengan sebutan raja. Jabatan kepemimpinan dibutuhkannya seorang pemimpin menunjukkan betapa strategisnya jabatan kepemimpinan itu. Jabatan kepemimpinan yang diemban oleh seseorang bisa membawa kita ke dalam kebaikan, tapi juga bisa membawa ke dalam keburukan. Kepemimpinan yang akan membawa kita ke jalan keburukan dunia dan akhirat disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah kekejaman dalam memimpin. Jika seorang pemimpin berlaku kejam terhadap rakyatnya, terhadap rakyat yang dipimpinnya, maka itu adalah sejelek-jelek pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejelek-jelek pemimpin adalah pemimpin yang kejam. Oleh karena itu, berhati-hatilah agar kamu tidak termasuk golongan itu. Hadis riwayat Muslim dari Ubaidillah bin Ziyad. Faktor yang kedua adalah pemimpin yang membodohi rakyatnya. Manakala seorang pemimpin membodohi rakyat yang dipimpinnya dan malah ia senang jika rakyatnya itu tidak pintar, maka pemimpin semacam itu jangan harap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin semacam itu termasuk orang yang diharamkan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang hamba pun yang oleh Allah Subhanahu wa taala diserahi memimpin rakyat mati pada hari ia mati dalam keadaan memimpin rakyatnya, dalam keadaan membodohi rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan faktor yang ketiga adalah pemimpin yang berbuat zalim, pemimpin yang berlaku dusta, dan pemimpin yang berbohong. Jika seorang pemimpin berbohong, jika seorang pemimpin berlaku dusta, maka itu adalah pemimpin yang buruk. Pemimpin yang berbohong atau berlaku dusta dan menyimpan agenda-agenda busuk, tidak sedikit pemimpin yang melakukan hal tersebut. Tidak sedikit pemimpin yang melakukan dusta atau berbohong. Bila orang yang membantu pemimpin tersebut, bila orang yang membantu pemimpin yang berbuat zalim dan membenarkan kedustaan mereka saja sudah tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, apalagi pemimpinnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak akan muncul pemimpin-pemimpin yang berselimutkan api neraka. Mereka berbuat zalim dan berlaku dusta. Barang siapa yang membantu mereka terhadap kezalimannya dan membenarkan kedustaan mereka, maka ia bukan termasuk golonganku dan aku pun bukan golongannya.
dan ia tidak akan minum dari telaganya. Dan demikian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.